Monggo kita yang khidmat, yang hudur, kita senantiasa sama-sama malam hari ini menyempurnakan majelis ini dengan mendengarkan tausiah daripada beliau yang mulia Al-Mukarram, Ad-Da'i Ilallah, Al-Habib Jadid Al-Haddad. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Takbir, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, para alim, para ulama, para ustadz, para muallim, para orang tua, para ustazah, para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang selalu dirahmati oleh Allah, wabil khusus orang tua kita yaitu Al-Habib Khidir Jamalul Lail wa akhina fillah Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan wa akhina fillah Sayyid Syekh bin Hasan Al-Jufri wa akhina fillah Al-Habib Nafel As-Sugaf, serta yang saya hormati guru kita semua yaitu Al-Ustadz Ad-Da'i Ilallah Ustadz Rozikin. Kita doakan semua yang hadir di sini diangkat tangannya semuanya, minta sama Allah semoga yang hadir di sini tidaklah keluar dari tempat ini semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat di dunia maupun di akhirat, hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah selalu sehatkan badannya, yang sehat selalu diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, dalam ketaatan Allah dan Rasulullah. Semoga semua yang hadir di sini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, fi khair wa afiyah. Semuanya hadir di sini dijadikan orang-orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diharamkan jarak dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita berada di malam yang mulia yaitu tanggal 10 Asyura, atau yang kita kenal yaitu bulan hijriyahnya yaitu bulan Muharram. Di mana di sini di 10 Asyura, di 10 Muharram banyak Allah memberikan pertolongan-pertolongan kepada para anbiya. Allah berikan jalan keluar kepada para anbiya. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Semua yang punya hutang dilunasi sama Allah, diangkat pada ini insyaallah. Dijaga semuanya dari wabah, dari fitnah, dari segala yang mengganggu daripada umat Islam. Berkah daripada malam 10 Asyura. Di majelis ini tidak lain dan tidak bukan kita semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
duduk bersama orang-orang yang mulia, insya Allah kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad, insya Allah. Tidak hanya itu juga, perlu kita ketahui Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, sering kita baca tapi tidak pernah kita hayati daripada ayat ini, di mana Allah telah menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut adalah petunjuk. Di dalam Al-Quran ini ada petunjuk dan juga tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa Habib? Di Al-Quran ini ada segala masalah yang bisa kita selesaikan dengan Al-Quran. Ada segala obat dari segala macam penyakit. Sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tapi kita tidak pernah menghiraukannya. Kita seakan-akan lebih percaya kabar berita dari handphone, dari WhatsApp, tapi kita tidak pernah percaya daripada kabar Allah, yaitu Al-Quran. Berapa banyak orang dia tidak bisa hidup dengan HP, tidak bisa jauh dengan HP, tapi begitu banyak orang yang dimana ketika hidupnya dia lupa dengan Al-Quran. Padahal ini adalah petunjuk, di dalamnya tidak ada keraguan. Kita lebih banyak percaya dengan berita-berita hoax di dalam HP, tapi kita tidak pernah percaya apa yang dikabarkan oleh Allah. Kita lebih takut dengan apa-apa yang ada di dalam HP, tapi kita tidak pernah takut dengan neraka yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dari Ubay radhiyallahu anhu menyebutkan, Al-Hisnu salasatun, benteng itu ada 3. Benteng itu ada 3. Al-Masjidu Hisnu, masjid adalah benteng. Jadi yang dekat rumahnya dengan masjid, jaga masjidnya, jangan hanya cuma dijaga, datangi masjidnya, ramaikan dengan ibadah. Di situ adalah benteng umat Islam, yaitu ada di masjid. Yang kedua, wa dzikrullah hisnun, mengingat kepada Allah adalah benteng. Mengingat kepada Allah bermacam-macam. Seperti kita hadir di sini tidak lain dan tidak bukan bersolat kepada Nabi Muhammad. Tadi dimulai dengan pembacaan rotib, di situ disebut nama-nama Allah. Ya Qawiyya Matin Ilfisharab Dolimin, disebut nama-namanya Allah. La ilaha illallah, di situ disebut nama-namanya Allah, mengingat kepada Allah. Tidak hanya di situ juga, kita duduk di sini mendengarkan ilmu yang disampaikan guru kita tadi, itu merupakan adalah zikrullah. Jadi jangan beranggapan zikrullah itu pegang tasbih, diputar tasbihnya, mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Datang ke majelis ilmu itu juga dikatakan zikrullah. Karena sebab kita mengetahui ilmu tersebut, kita bisa mengingat kepada Allah. Rasulullah menyebutkan, ghanimatul majalisul zikir al jannah, harta rampasan yang akan didapatkan bagi orang yang mau datang ke majelis ilmu akan mendapatkan surga. Insya Allah semua masuk surga lah. Harta rampasan yang akan didapatkan bagi orang yang datang ke majelis ilmu adalah insya Allah masuk surga semuanya. Yang ketiga, benteng daripada umat Islam disebutkan oleh Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu, Al-Quran hisnun, Quran adalah benteng kalian. Kalau 3 benteng ini tidak kalian jaga, kalau 3 benteng ini kalian tidak istiqomah, hati-hati, akidah Anda akan hancur, anak-anak kalian akan hancur. Habib, itu kan masjid bersama Habib, masa saya saja Habib? Datang, jangan nunggu yang dekat, yang jauh datang. Apa bedanya sholat di rumah dengan di masjid? Sama-sama 4 rakaat sholat isyanya. Ada yang di masjid 5 rakaat, di rumah 4 rakaat.
semua sama. Subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyanya 4, sama. Di rumah, di masjid tapi beda. Tapi bagi yang laki-laki ya, saya mengatakan di sini untuk berangkat ke masjid yang laki-laki ya. Sing ibu-ibu biar di rumah saja, ibu. Yang ibu-ibu biar di rumah saja. Bu, ibu, kalau suaminya nggak berangkat ke masjid, jangan dikasih bu. Dikasih apa Habib? Dikasih itu. Dikasih makan ya. Entah makan dohir atau batin, nggak tahu ini. Jangan dikasih ibu ya. Suruh pakai daster. Karena sunnah muakkadnya ini laki-laki. Sunnah muakkad ini mendekati daripada hal wajib. Satu kampung nggak ada orang berangkat ke masjid sholat berjamaah, satu kampung dosa semua. Satu kampung dosa semua. Bu, seharusnya kalau berangkat kerja suaminya nggak dapat apa-apa, Anda marah. Seharusnya Anda juga lebih marah ketika suami Anda tidak mau datang ke masjid, apalagi tidak mau sama sholat sekali. Kalau suami Anda berangkat ke kebun nggak dapat upah, Anda marah. Seharusnya Anda lebih marah ketika punya suami tidak mau malu ya, laki-laki gak sholat di masjid, giliran masjidnya ditutup, ngamuk-ngamuk. Kemarin kemana aja? Masjidnya dibuka lebar, seminggu sekali. Hari apa? Jumat. Paham ya? Tekoni khutbah keluru ketika Allahumma fil muslimin wal muslimat, amin. Apalagi rumahnya dekat dengan masjid, nguripi TV, nguripi rokok sambil ngurungono khutbah. Ambil kopi ini, pisang gorengin. Kalau sudah dengar khutbah kedua, sudah doa untuk orang muslim, baru berangkat. Omah cedek lah ya. Omah cedek. Bahkan ada orang yang datang itu setahun sekali, 2 kali. Kapan? Idul Fitri sama Idul. Tuh kebacut. Percuma masih gede-gede api-api, entah miliaran. Yoyo golek dana. Tapi gak tahu diisi masjid. Jaga masjid yang pertama. Itu adalah benteng kita. Ketika sudah ditutup seperti ini bagaimana? Gak boleh Jumatan, tapi boleh di sini Jumatan ya. Oke. Alhamdulillah boleh. Insya Allah dibuka terus masjidnya ya. Ojo amin tok budal. Nah amin tok ya. Akeh tunggali. Medura apa Jabar? Aku mau anu Sat. Nanti. Yang kedua adalah zikrullah. Nanti Madura tak tokno. Sing kasar-kasar ae tak tokno. Model-model kayak gini dikasari ae wis. Sallallahu Muhammad. Kedua, waktu Madura nih. Aku ada darah Madura ya. Al-Fakir punya Walid, punya ayah Al-Habib Hamid bin Alwi bin Zain bin Abu Bakar bin Umar Al-Haddad. Beliau berasal dari Madura, hijrah ke Banyuwangi, punya anak saya, terus saya hijrah ke Malang. Jadi bahasa Madura yang ngerti, ojo ngerasani makanya. Kayak kayak Habib ya. Anggitnya gak harus tahu.
Hati-hati, ojo ngerasani Habib. Semisal di sini ada Habib novel dari Solo gak ngerti bahasa Madura, tak translate lu. Bib dirasani Bib, dipatek dari Bib. Tahu Bib patek Bib? Oh tahu. Yang pertama adalah benteng umat Islam adalah masjid. Yang kedua yaitu adalah zikrullah, mengingat kepada Allah. Kan sudah saya jelaskan tadi. Zikrullah nggak harus pegang tasbih. Berangkat ke majelis ilmu itu juga namanya mengingat kepada Allah. Ada yang berangkat ke majelis ilmu ingatnya ke lainnya. Ada mungkin ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Karo rek. Tak tahu IPA IPS kok meneng kabeh iki. Tahu nih, tak sekolah berarti ya. IPA, IPS, lo nih. Ilmu pengetahuan sosial itu nggak ingat kepada Allah. Kalau majelis seperti ini tuh mengingat kepada Allah. Minimal Sallallahu Muhammad, nyebut nama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun anak sing turu, gak apa-apa, sing turu mek situ, tapi aja kabeh. Saya tedung setung lo apa? Mon kabeh tedung bareng namanya, bukan majelis taklim. Zikrullah, mengingat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, datang ke majelis ilmu, yaitu semua mendatangkan untuk mengingat kepada Allah. Dan fadilah bagi orang yang datang ke majelis ilmu seperti ini. Keutamaan orang yang datang ke majelis seperti ini, yaitu adalah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ketika disampaikan ilmu tentang mengingat kepada Allah. Beri kabar gembira bagi pendengar dan yang menyampaikan. Setiap kalimat yang keluar ilmu daripada ilmunya Allah dan Rasulullah, maka setiap kalimat akan diciptakan malaikat untuk mengistighfarkan daripada orang yang mendengar dan orang yang menyampaikan ilmunya. Satu kalimat yang keluar daripada ilmu pendengar dan yang mengucapkan akan diciptakan satu malaikat setiap kalimatnya untuk beristighfar sampai kapan? Ila yaumal qiyamah. Sallallahu Muhammad. Berapa kalimat yang keluar disampaikan oleh guru kita? Berapa kalimat yang telah disampaikan Al-Fakir? Setiap kalimat tersebut akan Allah ciptakan satu malaikat yang beristighfar sampai hari. Budal Rene berangkat mangkat ke kantor, nggak bawa apa-apa, nggak sanggup. Mau tak deloi, tak lihat sing oleh santunan mek titik. Berarti gak sanggup kabeh. Dapat kopi, oleh roti, oleh klopo. Dapatnya satu malaikat setiap kalimat yang diucapkan. Mengistighfarkan bagi si pendengar dan si yang menyampaikan. Perlu Anda ketahui, patek. Nah, metune patek. Anjing, ya. Anjing disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika hadis itu, ketika patek, ya, ketika anjing itu memiliki keahlian, ketika anjing itu punya ilmu, bisa mendeteksi narkoba, bisa mendeteksi maling, punya keahlian. Disebutkan di beberapa hadis Nabi Muhammad, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh. Anjing punya ilmu, di hadis Rasulullah nggak boleh dibunuh. Bagaimana manusia yang punya ilmu bahwa ilmunya Nabi Muhammad SAW?
tadi cuma punya keahlian, ini bawa ilmunya Nabi Muhammad. Anjing, najis mugalabah, bahwa punya keilmuan, punya keahlian, gak boleh dibunuh. Apalagi manusia yang memiliki ilmu. Datang ke majelis ilmu gak harus jadi kiai, datang ke majelis ilmu gak harus jadi orang hebat, tapi menjadi orang yang mengerti. Tahu caranya sholat, tahu caranya wudhu. Ya, ini adalah hal-hal yang sering kita lakukan. Minimal wudhu sehari 5 kali. Sholat minimal berapa kali? 5 kali. Harus kita ketahui cara-caranya sholat, cara-caranya wudhu untuk bekal kita dalam menapaki hidup ini. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam, mengetahui syariat-syariat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Belajar caranya zakat seperti apa. Yang punya harta lebih belajar zakat, yang sudah punya uang lebih belajar cara ibadah haji. Ini wajib, dan ini merupakan perantara daripada kita mengingat kepada Allah. Yang ketiga, Al-Quran adalah benteng kita. Ini adalah yang sering ditinggal. Kalau zikrullah insya Allah masih banyak. Kalau masjid insya Allah masih ada orang yang sholat, walaupun cuma beberapa. Kadang ada yang borong, muadzin, iqamah, imam plus makmum. Masjidnya gede, masjidnya besar. Yang azan ada, yang iqamah ada, yang imam ada, yang makmum ada, tapi satu orang. Diborong pahalanya. Oh no, ada di sini. Ada. Banyak. Masih tinggi. Yang ketiga yaitu ini yang sering ditinggal. Masjid, oke, masih ada. Zikrullah masih banyak, alhamdulillah. Terutama di tempat ini, masya Allah, alhamdulillah, disediakan oleh beliau. Tadi sempat berbicara dengan beliau Habib. Di sini ada Rotibul Aqtos, di sini ada Rotibul Haddad, di sini dibacakan wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, di sini dibaca doa Fajil Muqaddam, Hizib Nasr, Hizib Bahar, semua dibaca. Ini wiridnya orang-orang besar yang harusnya kita jaga dan selalu kita dawamkan. Ini wirid-wiridnya orang-orang yang besar. Gak usah melihat yang orang yang lain, sudah lihat ini Bani Ba'alawi yang ngarang-ngarang kitab-kitab ini, yang ngarang wirid-wirid ini, sudah pegang itu saja, kalian akan aman dunia akhirat insya Allah. Jadi ketika ada majlis di sini, Rotibul Aqtos, Rotibul Haddad, Hizib Bahar, Hizib Nasr, doa Fatul Muqaddam, wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, datang nih. Man araf nama saya fnawa'in saya bu, kata beliau. Para ahlus sofa, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Habib Abdullah Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tos, Imam Habib Hasan Asyadili, beliau mengatakan, man araf nama saya fnawa'in saya bu. Orang yang kenal dengan kami tidak akan kami lupakan, sekalipun dia lupa dengan kami. Shallallahu alaihi Muhammad. Orang yang kenal dengan kami, orang yang kenal dengan Imam Haddad, orang yang kenal dengan Imam Habib Abdurrahman As-Saggaf, orang yang kenal dengan Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang kenal dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tos, orang yang kenal dengan Abi Hasan Asyadili, dia tidak akan pernah dilupakan sekalipun dia lupa dengan beliau. Maksudnya apa, Habib? Nanti akan dipilih, diangkat ini yang kenal dengan aku beri syafaat, akan berada di rombonganku, berada di rombongan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kenal ya, kalau ada orang yang kita kenal kemudian kita lupa, mungkin kalau kita bertemu kembali nggak akan kita sopo, nggak akan kita sapa kembali. Tapi kalau beliau ahlus sofa, imam-imam besar ini adalah ahlus sofa, yang menepati janji-janjinya, tidak akan pernah berbohong, apalagi Nabi Muhammad SAW. Para aulia ini tidak pernah berdusta dengan janji-janji yang beliau katakan, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW.
Orang yang kenal dengan beliau nanti akan diingat dengan beliau insya Allah. Semoga kita termasuk orang yang diingat dengan beliau insya Allah. Al-Quran. Al-Quran ini sering ditinggal. Coba dikoreksi. Di sekitar kita, gak usah ngeliat orang jauh, di rumah kita. Lebih sering megang HP atau megang Quran? Belum apa di HP? YouTube. Ayo, buka apa nih? Mari YouTube apa nih? Facebook apa nih? Hah? TikTok. Entah apa yang apa luan? Coba bapak kuliah ayyuhal kafirun. Salawat Muhammad. Apa nih? Ikatan cinta. Apa dengan aplikasi-aplikasi? Coba sebutkan ayat-ayat di Al-Quran ya, surat-surat yang ada di Al-Quran ada berapa? Di Al-Quran ada berapa surat? Gak usah nyebut namanya saja. Berapa jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran? Tetot. Ate kade apa? Ate kakek itu saya ketemu sing jadi jawab. Yang bisa tak 50.000 sebenarnya tadi. 104 gagal. Wis tetot mau. Kurang aku saya ketemu. Kayak tuku bensin kok ini. Salah nyasar mau. Nyasar tadi. Subhanallah. Perlu datang sini ya. Perlu sering-sering datang ke sini biar gak nyasar insyaallah ya. 114. Pirang jus? 10. Kalau kan hadiah nih. Gak ada hadiahnya. Ada berapa ayat? 6.600 ayat. Ada berapa surat yang pakai bismillah? Kayoru. Hah? Aduh, surga larang kira 500.000 ini. Jangan sampai. Gak perlu ya, ini ngumpul noni setahun nih. Apalagi musim Covid kayak gini sepi. Tiga kali aslinya mau berangkat ke Kalimantan gagal. Gara-gara nggak punya surat vaksin. Ayo ada berapa? Jangan surban ya. Ayo apa? Kalau ini dompetku sih, anak piro ini. 10.000 saya. Ayo 10.000. Ayo, ada berapa? Ada berapa surat yang pakai bismillah? Oh, Allah, menguatkan Islam. 10.000, tak tambah 2.000. $113. Aku nanya tenanan. Oh, jalali. Aku nanya tenanan loh. 113 ya. Enggak Google ini. Potong. Ada 113. Jumlah suratnya ada 114 yang tidak pakai bismillah. Itu ada satu surat yang tidak pakai bismillah. Berarti 114 dikurangi 1 ada 113. Insya Allah berlipat ganda uangnya nanti insya Allah. Kita tak nolak ya. Ano ATM?
Kada apa yang BCA? Aku golek sing gak ono. Sorbar kata Bapak. Kita nggak tahu ya berapa jumlah ayatnya. Anak-anak kita nggak tahu. Jangan ngomong anak kita sendiri nggak tahu. Ini padahal adalah mukjizat Nabi yang masih tersisa hingga sekarang. Termasuk cucu-cucunya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah habis. Kita harus ketahui itu Al-Quran. Sudah saya sebutkan tadi, alif lam mim dzalikal kitabul la. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Disebutkan di sana ada jangan menghardi anak yatim. Itu nas dalam Al-Quran, jangan kalian menghardi anak yatim. Jangan benci habaib, itu udah nas di dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddati fi qurbah. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad yang mengatakan ini adalah Allah Rabbul Alamin, sang pencipta seluruh alam semesta. Cintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan pilih-pilih habaib. Mentang-mentang Habib Qadir Mancung, Habib jadi pesek, salamane kak awal-awali. Kak rimu aku. Imam aku tuh, wedi loh padahal. Tak kalah Habib Qadir. Tadi apa itu? Al-Quran ya. Al-Quran ini adalah yang akan datang nanti di akhirat, akan memberikan syafaat. Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat. Kapan? Untuk memberikan syafaat di ashabi, bagi para pembacanya. Ketika nanti kita berada di yaumul akhir, kita sendirian, istri yang kita cintai, bilangnya kita cinta sama istri, cinta sampai itu benar Bu. Setelah saya teliti, cinta sampai mati itu benar. Kalau suami Anda bilang cinta sampai mati itu kalau sudah mati sampean, cinta yang lainnya. Cinta sampai kalau sudah mati selesai cintanya. Golek janda, golek perawan. Jadi kalau suaminya bilang cinta sampai nggak mau, cinta sampai ke surganya Allah. Jangan sampai cinta sampai mati. Sudah mati istrinya, belum kering kuburannya, ngelirik ini, ngelirik gunung. Beb, pokoknya semelohai. Bokong Arab Jawa. Sallallahu Muhammad. Hati-hati Bu ya dengan buaya darat. Al-Quran itu akan datang besok di yaumul akhir, ketika kita sendirian, anak kita, istri kita yang kita cintai, orang tua kita, semuanya yang kita sayangi ketika berada di dunia, itu semua meninggalkan kita. Kita sendirian, menfari dan sendirian. Tapi bagi orang yang ketika berada di dunia sering berhubungan dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, dia akan fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Orang-orang dulu itu, sedikit cerita ya, sampai lagi 20 menit lagi. Siap? Orang-orang dulu itu, Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan, gurunya Kiai Hamid. Beliau adalah dikatakan sama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor dari Bondowoso. Beliau mengatakan ini adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Habib Ja'far bin Syekhon ini adalah Al-Quran yang berjalan. Siapa? Habib Ja'far, gurunya Kiai Hamid.
Tidak bisa dipungkiri yang buka futuh daripada Kiai Hamid salah satunya adalah Habib Ja'far bin Syihon As-Segaf. Kakeknya Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf Pasuruan. Beliau ketika berada di Haram, di Masjidil Haram, beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Ketika beliau ada di Masjidil Haram, setiap tiang di Masjidil Haram beliau hatamkan satu tiang dengan satu kali hataman dalam satu hari. Ada berapa tiang? Di sini saja ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 wakil. Dalam satu hari beliau duduk dalam satu tiang. Di bawah tiang tersebut beliau hatamkan Al-Quran mulai awal sampai akhir. Setiap tiang yang ada di Masjidil Haram beliau hatamkan Al-Quran. Ada Rabi'atul Adawiyah, waliyah, seorang wali dari perempuan. Semasa hidup beliau perlu Anda ketahui, beliau menghatamkan dalam seluruh hidupnya, menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Sing lanang gak nganti sampai 100. Yang laki-laki gak pernah sampai hatam sampai 100 kah? Hatami pendak bulan Ramadan. Al-Qur'annya dibuka ketika bulan Ramadan. Sampai berdebu gak pernah dibaca. Ditinggalkan Al-Qur'annya. Ini padahal penolong Anda ketika Anda berada di akhirat. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, kata Nabi, siapa? Orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan daripada Al-Quran. Di sini ada TPQ-nya saja. Alhamdulillah di sini ada TPQ-nya. Orang dulu tak ceritain buat wali murid-murid. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, anak daripada Imam Putra Al-Habib Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Beliau datang ke gurunya, ditunjukin, dikasih tahu, diajari Al-Fatihah. Setelah selesai belajar Al-Fatihah, langsung datang ke gurunya, diberikan 120 kuda. Bekal untuk memberikan hadiah ke gurunya, daripada mempelajari Al-Fatihah, diberikan hadiah gurunya sebanyak 120 kuda. Ustaz, ada satu vario, Ustaz? Belum ada. Apa? Mie aja belum ada, ontel aja nggak ono. Orang dulu menghargai Al-Quran, belajar Al-Fatihah, dikasih hadiah 120 kuda. Kalau ada Sat, suruh ke Palsat. Kalau ada yang seperti itu, jangan ke Satu Rozikin, langsung ke Habib Jadid saja. Ya, jangan ke Satu Rozikin, ke Habib Jadid saja. Nanti tak kasih persenan, Sat. Tak ajarin Al-Fatihah, kalau udah berapa nas, PIP, pirobik 100 juta. Wah. Orang dulu itu menghargai, oh ini Al-Quran, kalamnya Allah. Gak pantas aku ngei 10.000 per bulan. Berapa SPP-nya, Sat? Oh gratis, Allah Muhammad. Gratis ya. Wis gratis, akhirnya gak enyang. Sudah gratis, digratiskan sama beliau. Semoga rezeki beliau dimudahkan oleh Allah, diperbanyak sama Allah, diberkahi sama Allah. Barokah ngajari Al-Quran insyaallah. Sayyidina Utsman, para sahabat-sahabat dulu ketika membaca Al-Quran, belum dibaca, baru dibuka, dipegang. Hada kalami Rabbi, hada kalami Rabbi, hada kalami Rabbi. Ini adalah kalam Tuhanku, ini adalah kalam Tuhanku. Baru megang, pingsan. Pingsan, sakit. Besoknya didatangi sama para sahabat, dijenguk sakit. Sakitnya apa? Bukan sakit kepala, sakitnya megang Al-Quran. Karena apa? Karena takut ini adalah kalam Tuhanku. Takut karena ini adalah kalam Tuhanku. Kayak kalian dapat surat panggilan dari polisi, gemeter ya, mau ditahan padahal mau dipenjara. Ini adalah Al-Quran pemberi petunjuk, bukan memenjarakan kalian, memberikan petunjuk bagi
bagi kalian. Kenapa kalian tidak mau membacanya? Kenapa kalian meninggalkan Al-Quran? 1 hari gak sama sekali megang Al-Quran, 2 hari, 3 hari, seminggu sekali gak pegang Al-Qurannya, gak masalah. 1 hari gak pegang HP, bingung. Ongguan Dematea Al-Qurannya sampai berdebu. Jangan ditinggal Al-Qurannya ya. Di situ ada obat, di situ ada petunjuk. Jangan kalian tinggalkan Al-Quran. Fasilitasi orang-orang pecinta Al-Quran. Dukung orang-orang pecinta Al-Quran. Jangan malah gelembosi, jangan malah menghujat orang pecinta Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat. Man qama, dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, man qama bi asr ayatin lam yaktub minal ghafilin. Rasulullah menyebutkan, barang siapa dalam hari tersebut membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis oleh Allah orang yang lalai. Jadi dari sini, dilihat dari hadis ini, perintah Nabi minimal sehari itu baca 10 ayat. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang lalai. Kalau orang sekarang megang 1 jam Al-Quran pingsan. Apa? Keselit. Sayyidina Utsman belum sudah pingsan. Belum baca udah pingsan. Orang sekarang pingsan. Kadang kalau udah puasa, nggak baca Quran tambah luwih. Ya Kak. Buat bulan puasa nggak megang Al-Quran apa? Tambah lapar. Nabi Muhammad Jamalullah, kakek beliau. Ya, kakek beliau. Beliau ketika datang bulan Ramadan nggak mau megang Al-Quran. Bukan seperti kita, karena kalau kita baca semakin lapar. Kalau beliau tidak mau megang Al-Quran, karena apa? Karena semakin dia baca Al-Quran, semakin kenyang perutnya, semakin merasakan di lidahnya seperti ada madu. Idza tahara qalbak, jika hati itu bersih, lam yasbi, tidak akan pernah kenyang min tilawatil Quran. Kalau hati itu sudah bersih, orang tersebut tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. 1 juz kurang, 2 juz kurang. Orang yang sudah hatinya bersih, itu berarti dia tidak akan pernah merasa kenyang dalam membaca Al-Quran. Kalau kita merasa cukup dengan Al-Quran, perlu dipertanyakan hati kita, berarti hati yang insya Allah semua dibersihkan. Barokah majelis ini, barokah daripada malam 10 Asyura. Jadi pesan saya, jaga masjid, ramaikan masjid, jangan cuma keluar uangnya, tapi keluar orangnya untuk berangkat ke masjid. Yang kedua, zikrullah, ingat kepada Allah, sekalian kalian berada dimanapun, sekalipun kalian berada di sawah atau dimanapun, ingatlah kepada Allah. Ketika ada majlis, datangi majlisnya, karena itu merupakan salah satu perantara kita mengingat kepada Allah. Yang ketiga, jangan tinggalkan itu Al-Quran. Ya, paham ya? Paham? Yang pertama, jangan meninggalkan masjid. Yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, Al-Quran. Makna merdeka yaitu ketika dia sudah menghilangkan daripada perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik. Yang awalnya dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia sering membaca Al-Quran. Ini adalah orang yang merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga jadi ilmu manfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga semuanya bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya bisa mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Semua masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dikabulkan semua hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Semua masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini bukan perkumpulan terakhir, insya Allah kumpul dengan Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Semua kumpul dengan Nabi Muhammad SAW.
di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kasar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fakir hanya manusia biasa. Nasihat tersebut saya sampaikan terkhususnya untuk diri saya sendiri. Anda bisa mengambil manfaat, silakan ambil yang baik, buang yang buruk. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk memang hawa nafsu Al-Fakir, memang kebodohan Al-Fakir. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsir ya Habibun Al-Karim Habib Jadi Al-Haddad. Terima kasih, ini pertama kali beliau hadir ke sini dan mudah-mudahan bisa tiap tahun ke sini Bib ya. Harapan kami seperti itu Bib. Nah, barokah. Alhamdulillah, barakahnya Habib Jadi, barakahnya anak yatim. Malam ini malam yang berkah. Afwan Bib, Al-Fakir dapat SMS ya, Al-Fakir dapat SMS. Beliau mohon doa kepada kita semuanya, wabil khusus antum semua ya Habibun Al-Karim. Mohon doanya mudah-mudahan rumahnya segera terjual, dan apabila terjual rumahnya, beliau akan menjariahkan 10 juta buat GBS Kubu Pondok Santri. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan cepat laku. Kalau nanti betul-betul Allah Subhanahu wa taala bibarakati Habibun Al-Karim 10 juta, bibarakati anak yatim, bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarakati Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bibarakati Sahibur Ratib Qutb Al-Irsyad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bibarakati Habib Umar Al-Attas, bibarakati Syekh Habib Hasan Al-Yasadili, bibarakati Syekh Habib Aras, bibarakati Syekh Abdul Qadir Jailani, bibarakati Habib Abdul Qadir bin Faqih Sahibul Malang, wabil barakati Habib Abdullah bin Abdul Qadir, wabil barakati seluruh para ulama, para aulia, hadiah Fatihah 3 kali, bibarakati suratil Fatihah. Mudah-mudahan rumahnya segera laku dengan mahal. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qabul insyaallah. Kalau Allah ijabah, Allah kabul, maka titipan Anda berupa doa nanti insyaallah selalu mengalir di sini. Disempurnakan doa, Fadal. Yang sungguh-sungguh ya, minta sama Allah. Ya. Kapan kita punya waktu sungguh-sungguh minta sama Allah, jangan main-main ya. Kita mintanya sama Allah. Ya. Kalau kita guyon ketika berdoa, berarti kita main-main sama Allah. Jangan main-main sama Allah ya. Yang serius minta sama Allah, insya Allah kabul semua hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaqad asyartu linati man awsafu tuhyil quluba tuhayyul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawli minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fi syara'iri qad da'a limadi safwati rabbina wa hadana. Wa idim tajasna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rojana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi wa sabihi zainil wujudi bil ilaha habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana. Anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Asri lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbina in ahtana. Wasluk bina fi nahjika al-Mustafa tsabbit ala qadamil habibi hutana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin
في بهجة عين الرضا ترآنا واربط به في كل حال هب لنا وهبالا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادرين وسيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طوافي بقاء الأرض مغنى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجة واسن حتمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره السماء أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختام النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سورة الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua jamaah. Dan pengumuman besok minggu malam Senin Ba'dal Isya itu ada kajian rutin yang insya Allah senantiasa dibimbing oleh guru kita yang mulia Kiai Solihin. Jadi saya mengundang kepada seluruh jamaah untuk kita bersama-sama mengaji lagi kalau Allahu Allah ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala muhtar ya Rasul Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala muhtar هب لنا كل رسول الله يا الله لنا في قبول اختم لنا منك بالحسن نحر القفول الله يا الله لنا في قبول لنا القرب منك واللقاء والوصول الله يا الله لنا بالقبول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول الله يا الله لنا بالقبول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول الله يا الله لنا بالقبول ثم على المختار ظهر الرسول الله